Good morning students. Hari ini kita mulai dengan pembahasan IPA ya, tentang sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Apa ya yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Ayo, apakah ada yang tahu? Sumber energi alternatif itu sumber energi yang menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yang kalian tahu bisa habis kalau digunakan terus-menerus, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Mengapa kok kita butuh banget sama sumber energi alternatif? Karena kita tidak bisa terus-menerus menggunakan sumber energi dari minyak bumi itu. Yang pertama, mereka sudah hampir habis ya. Yang kedua, pembakaran dari minyak bumi tersebut menghasilkan gas buangan yang sangat mencemari atmosfer kita, mencemari lingkungan. Oleh karena itu, kita menggunakan sumber energi alternatif yang merupakan kekayaan alam yang kita miliki. Sumber energi alternatif tidak akan ada habisnya, selalu melimpah. Apa ya sumber energi alternatif itu? Ada matahari, ada air yang mengalir, angin, dan panas bumi. Nah, anak-anak, mari kita bahas bagaimana sumber energi yang sudah kita sebutkan tadi, terutama dalam membangkitkan energi listrik. Karena kita tahu energi listrik sangat banyak digunakan oleh kita. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang kita bahas yang pertama ini adalah matahari. Matahari merupakan salah satu sumber energi terbesar yang banyak kita manfaatkan. Karena seperti yang kita tahu, di negara kita ini iklimnya tropis. Matahari selalu bersinar hampir sepanjang tahun. Pembangkit listrik tenaga matahari, bisa juga disebut pembangkit listrik tenaga surya, merupakan salah satu aplikasi penggunaan energi surya dengan memanfaatkan teknologi sel surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini memiliki dua cara loh anak-anak dalam menghasilkan energi listrik. Cara yang pertama dalam membangkitkan listrik adalah menggunakan energi sinar matahari untuk memanaskan suatu cairan. Cairannya ini menggunakan cairan garam, natrium cair. Cairan garam ini dipakai karena dia memiliki kapasitas panas yang sangat tinggi, sehingga mampu merebus air, dan uapnya dipergunakan untuk memutar turbin. Nah, turbin tadi dengan bantuan generator akan menghasilkan energi listrik. Pembangkit tenaga surya yang satunya lagi itu menggunakan sel surya yang banyak kita tahu, yaitu untuk mengubah radiasi cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung. Jadi ada panel surya yang mengumpulkan energi cahaya, kemudian langsung diubah menjadi energi listrik yang kemudian dialirkan langsung ke jaringan listrik. Sumber energi alternatif berikutnya adalah air yang mengalir. Air yang mengalir mampu menggerakkan benda. Kalian tahu kan, bahkan gelombang tsunami sanggup loh meruntuhkan sebuah gedung yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan aliran air yang terhalang oleh pintu air pada sebuah waduk atau bendungan. Pada saat tertentu, jika volume air sudah cukup tinggi, maka pintu air akan dibuka dan aliran air itu akan memutar turbin. Gerakan turbin akan diubah generator menjadi energi listrik. Sumber energi alternatif berikutnya adalah angin. Sama seperti air, angin pun memiliki kekuatan yang dahsyat. Untuk itu, para ahli memanfaatkan tenaga besar dari angin ini sebagai energi alternatif untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau bayu bekerja dengan menggunakan turbin-turbin angin. Jadi, angin yang bertiup akan memutar turbin angin dan kemudian diteruskan lagi untuk memutar poros
pada generator di bagian belakang turbin angin itu. Kemudian generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik. Nah, yang terakhir kita bahas adalah energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Kalian tahu, temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Suhu di pusat bumi diperkirakan bisa mencapai 5.400 derajat Celcius, kurang lebih sama dengan suhu permukaan matahari yang 5.500 derajat Celcius. Wow, dahsyat sekali ya. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik, di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan bumi. Nah, untuk membangkitkan listrik dengan panas bumi, mula-mula dilakukan dengan cara pengeboran, yaitu mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan ketel uap atau boiler, sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa generator itu merupakan alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi listrik. Demikian anak-anak materi IPA kita hari ini. Selamat belajar, tetap sehat, tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.